Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novanto Ramses Negara, mahasiswa program Pasca Sarjana Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Baik, ini sama dengan video-video sebelumnya. Saya akan berbagi informasi tutorial yang bisa dilakukan, tutorial yang bisa kita lakukan ketika melakukan uji SPSS. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan uji analisis faktor eksploratory atau FA pada data literasi digital. Data literasi digital itu ini masih merupakan data yang lama yang sudah pernah kita lakukan uji sebelumnya dan memang sudah saya siapkan untuk melakukan uji EMA. Oke, nah tujuan FAS ini pertama adalah untuk menyederhanakan data, yaitu mengidentifikasi struktur faktor yang mendasari data sehingga variabel yang saling berkorelasi dapat dikelompokkan dalam faktor yang lebih sedikit. Kemudian mengidentifikasi hubungan antara variabel, yaitu EVA membantu menemukan pola hubungan antara variabel yang mungkin tidak jelas. Ketiga, yaitu membangun instrumen lebih efisien. EVA sering digunakan dalam pengembangan alat ukur seperti kuesioner untuk menemukan dimensi atau konstruksi yang berdasarkan item. Nah, ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur laten atau faktor tersembunyi yang mendasari sekelompok variabel yang terkait. EVA punya tujuan untuk mengurangi dimensi data dengan mengelompokkan variabel yang memiliki hubungan yang kuat. Tadi variabel itu banyak ya, ada 17 pertanyaan tadi. Kemudian dalam EVA nanti kita akan berusaha mencari faktor-faktor yang dapat menjelaskan pola korelasi antara variabel-variabel yang ada. Jadi kita akan mencari faktor-faktor apa saja yang menjelaskan pola korelasi antara 17 variabel pada data literasi digital yang sudah kita siapkan di SPSS. Nah, untuk itu akan ada juga menjawab dua pertanyaan, yaitu tentang KMO dan korelasi antara dua variabel. Kita akan mencoba menjawab dua pertanyaan ini ketika akan uji EVA. Pertama, kita klik analyze, kemudian analyze, kita pilih dimension reduction, kita kemudian pilih faktor. Yes. Kita akan memindahkan data 17 pertanyaan ini di variabel sebelah, di kolom variabel sebelah. Oke. Itu nyalakan instrumen, kita pindahkan, kemudian kita split KMO, ya. Extraction, kita pilih Android Factor Solution, square plotnya kita centang juga. Kemudian kita pilih maksimum level, kita pilih juga base, dan kita lihat dari awal. Oke, kita pilih Remax. Lalu kita klik continue, kita pilih option sort by size. Kita pilih value-nya, kita pilih 0,3. Apabila ada output yang keluar di bawah 0,3, maka dia akan tidak muncul. Oke. Nah, saya sendiri sudah mendapatkan output atau hasil dari uji ini. Hasil sudah keluar ini sebenarnya. Ini hasil KMO. Nah, ini hasil KMO. Nah, lalu apa itu KMO?
Oke. KMO adalah uji untuk mengukur apakah ukuran sampel cukup besar atau melakukan analisis faktor. Nilai KMO yang lebih tinggi dari 0,5 dianggap memadai untuk FA dan semakin mendekati 1 maka semakin baik. Ini jadi catatan pentingnya. Nilai KMO yang lebih tinggi dari 0,05 dianggap memadai untuk FA dan semakin mendekati 1 maka semakin baik. Nilai KMO yang rendah, misalnya 0,5, menunjukkan bahwa data tidak cocok untuk dianalisis faktor dan lebih banyak data variabel yang lebih atau variabel lebih relevan diperlukan. Kita lihat hasil KMO-nya adalah KMO, hasilnya kita lihat tadi hasil KMO-nya, interpretasinya yaitu hasilnya menunjukkan nilai KMO-nya 0,880. 0,880 ini nilai KMO-nya 0,880, maka nilai KMO ini dengan lebih besar dari 0,5 yang menunjukkan bahwa data cukup layak untuk analisis faktor. Semakin mendekati 1 maka semakin kecocokannya. Nah, hasil lainnya kita lihat pada Mantle Test of Sphericity. Lainnya adalah penjelasannya adalah G-square-nya pada angka 955,458 ini 9,55. Oke, kita copy dulu, ini copy image. Nilainya adalah kemudian 136, signifikasinya 0,00. Nah, hasil ini signifikasi nilainya lebih kecil dari 0,0, maka berarti korelasi antara variabel cukup kuat untuk dilakukan EVA. Jadi data dapat dianalisis lebih lanjut dengan analisis faktor. Sehingga kesimpulannya data memenuhi asumsi untuk analisis faktor karena KNO cukup tinggi dan baliknya cukup signifikan. Selanjutnya kita akan melihat agent value-nya. Untuk melihat data dikorelasi secara efektif. Nah, ini hasil uji agent value-nya dengan penjelasan tadi kita lihat secara keseluruhan faktor-faktor yang diekstraksi menjelaskan sekitar 49,674% dari varian total setelah dirotasi. Angka itu kita lihat dari sini 49,674%. Nilai kumulatifnya. Jadi ada tiga komponen yang tinggi dari 17 pertanyaan. Kalau kemudian kita melihat grafiknya, yang tadi di screenshotnya ya 3 komponen tinggi itu 1, kemudian ada 2, kemudian 3. Kita akan 4 sampai seterusnya mulai turun dan melandai. Untuk script plot dengan total varian S-line. Selanjutnya kita akan melihat tabel terakhir yaitu tabel round type faktor metrik. Kita akan melihat pertanyaan yang sama di masing-masing yang masuk di masing-masing faktor. Mana saja dari pertanyaan ini yang ia berada di faktor yang sama. Untuk faktor-faktor ini dijelaskan bahwa faktor 1 itu menjadi tentang penggunaan TIK untuk belajar. Faktor 2 itu keterampilan teknis dan pengenalan TIK, sedangkan faktor 3 itu kolaborasi dan melalui TIK. Nah, kalau kita jelaskan dulu hasil dari rotate faktor metrik SPS ini menunjukkan bagaimana variabel-variabel dalam data terkelompok dalam faktor-faktor yang berbeda setelah rotasi menggunakan Verimax. Representasinya adalah faktor 1 berisi variabel berkaitan dengan penggunaan TIK, mulai dari motivasi belajar, penggunaan TIK, dan kecenderungan untuk belajar dengan TIK. Variabel seperti misalnya saya suka menggunakan TIK untuk belajar dan TIK memperoleh lebih menarik memiliki loading faktor yang tinggi. Kita lihat dulu ini pertanyaan di nomor berapa. Saya suka, ini pertanyaan di nomor 1, kemudian TIK memperoleh lebih menarik itu pertanyaan di nomor 2. Jadi satu komponen di satu faktor, satu kumpulan di satu faktor. Ini faktor 1. Nah, begitu juga nomor 2. Faktor 2 itu berhubungan dengan keterampilan dengan penggunaan teknis terkait TIK variabel yang terkumpul. Itu saya tahu tentang berbagai macam teknologi dan saya tahu bagaimana saya memecahkan masalah teknologi termasuk dalam faktor ini. Kalian pertanyaan mana yang berhubungan itu? Saya tahu tentang berbagai macam teknologi itu pada pertanyaan nomor pertanyaan pada nomor 11, kemudian
Baik, saya lanjutkan. Tadi terputus. Oke, nah ini pada hasil rotated factor matrix. Nah, itu tadi penjelasannya. Kita akan melihat ada pertanyaan-pertanyaan itu berada pada satu kelompok faktor gitu. Ada satu kelompok faktor, itu faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Faktor 1 itu menjelaskan penggunaan TIK untuk belajar, faktor 2 itu menjelaskan keterampilan teknis yang menggunakan TIK, faktor 3 itu kolaborasi dan kerja melalui TIK. Nah, kita lihat tadi, misalnya tadi di faktor 1, faktor 2 lah, kita lihat ya, tadi faktor 2, misalnya tadi variabel yang satu kelompok faktor 2 itu saya tahu tentang berbagai macam teknologi, dan saya tahu bagaimana saya mencangkap masalah teknis dan teknologi. Kita lihat di hasil SPSS-nya itu pertanyaan nomor berapa. Saya tahu tentang berbagai teknologi, saya mencatat itu pertanyaan nomor 8 dengan pertanyaan nomor 9. Jadi terkumpul di satu faktor, yaitu faktor 2. Contoh lainnya misalnya kemudian di faktor 3 gambarkan kolaborasi dan penggunaan TIK untuk bekerja sama. Itu variabelnya seperti TIK membuat saya lebih baik berkolaborasi dengan teman-teman, dan saya sering mendapat bantuan dari teman-teman melalui internet. Ini faktornya variabel kelompok. Di faktor 3 kita lihat pertanyaan berapa ini yang sama variabel seperti TIK. Oke, kita cek. Itu pertanyaan nomor 12, kemudian 12, kemudian 17, dan 16. Ya, seperti itu. Ada 3 pertanyaan di satu kelompok. Nah, kesimpulan singkatnya adalah rotasi ini menggunakan variabel bertujuan untuk memudahkan rotasi dengan memisahkan variabel-variabel yang saling berkaitan dengan faktor-faktor tadi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu diartikan sebagai variabel yang memiliki kesamaan di 3 faktor ini, baik itu faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Baiklah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya jelaskan tutorial serta penjelasan ketika kita melakukan uji SPSS untuk melakukan uji analisis faktor eksploratory atau EVA. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.